Apa kabar Pak? Pak itu inisiatif dari Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus 15 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang menyeret Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Ismunandar. KPK menduga mereka terlibat dalam kasus gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Bupati Kutai Timur Ismunandar ditangkap di sebuah hotel di Jakarta bersama sang istri Ence Unguria Riarinda Virgasih yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur pada Kamis malam 2 Juli 2020. Sementara terduga lainnya dicokok di Kutai Timur dan Samarinda. Setelah melakukan gelar perkara, KPK tetapkan pasangan Bupati Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Ence Virgasih sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur. KPK menduga Ismunandar dan istrinya memiliki peran masing-masing dalam mengatur proyek di kabupaten tersebut. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Ence Virgasih diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Kutai Timur. Dalam pemeriksaan di KPK, Bupati Ismunandar menyebut sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab dan DPRD Kutai Timur yang ikut bersama-sama menikmati uang korupsi sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Timur di tengah masa pandemi COVID-19. Sesungguhnya bukan kali ini saja kasus korupsi yang melibatkan dinasti politik terjadi di tanah air. Sebelumnya, kasus menghebohkan juga menjerat Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, adik kandung mantan Gubernur Banten, Atut Khosyah. Meski bukan pejabat publik, Wawan bisa mengeruk keuntungan sekitar 500 miliar dari sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Banten lewat sanak familinya yang duduk di pemerintahan Banten. Tim Liputan Berita 1. Suami istri korupsi saat pandemi. Pemirsa, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Ence Virgasih yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur dalam kasus korupsi. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nenggolan dan juga Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Saya sapa dulu kedua narasumber kita pagi ini. Pak Pahala, selamat pagi. Selamat pagi, Cikal. Mas Adnan, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Cikal. Oke, saya mau ke Pak Pahala dulu. Ini bisa dikatakan luar biasa dalam konotasi negatif. Pasangan suami istri, keduanya juga menjabat, yang satu sebagai bupati, yang satunya lagi sebagai ketua DPRD. Ini harusnya saling berkelakuan yang positif begitu, tapi ternyata saling sekongkol dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tapi sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana dampak negatif dari dinasti politik ini, saya ingin tahu dulu, kalau kemarin dari Ismunandar sendiri sudah mengatakan, sudah menyebar ada beberapa nama juga yang ikut terlibat. Nah, sejauh ini KPK proses penyidikannya sudah sejauh mana, Pak Pahala? Mas Cikal, kalau yang penyidikan jangan ditanya saya, gitu. Itu sedang jalan dan pasti tidak ada yang dipublikasikan. Tapi yang saya mau bilang begini, ini pandemi atau tidak itu menambah meriah saja, gitu. Tapi prakteknya sih kita pikir tidak pandemi juga terjadi. Artinya DPRD yang harusnya punya fungsi pengawasan karena istrinya gitu, jadi konflik of interest atau benturan kepentingan sangat nyata dan digunakan. Jadi kita pikir ini sebenarnya sudah dari awal harusnya masyarakat juga paham bahwa standar kita untuk benturan kepentingan atau konflik of interest ini sangat rendah gitu. Jadi kita selalu berkilah kalau oh ya kan DPRD, tapi kan bukan saya sendiri, banyak orang juga. Dan pengusulannya kan juga bukan ke saya pribadi, ke lembaga gitu. Jadi kita selalu banyak berkilah begitu-begitu, padahal kita tahu pasti gitu ya. Kalau suami istri ada di daerah lain juga suami istri juga seperti itu, dan kita pikir ini tinggal tunggu waktu saja gitu. Jadi memang yang pertama kita bilang bahwa ya pilkada berikutnya konflik kepentingan atau standarnya ini kita tingkatkan gitu kan. Kita lihat banyak juga nih sekarang menyiapkan putra atau putri mahkota gitu, bahkan petahananya sendiri gitu, kalau nggak istri, anak, sekda yang didukung penuh oleh petahana. Yang begitu-begitu sebenarnya sudah menyiratkan gitu ya bahwa ini resikonya sangat besar berupa lemahnya pengawasan gitu. Jadi kita pikir ya, Kalimantan Timur ini bagus, Kutai Timur ini bagus
membuka bahwa resiko itu bukan hanya di Kutai Timur gitu, tapi di 270 yang akan pilkada gitu. Kalau udah cerita konflik of interest yang rendah standarnya, maka resiko itu akan meningkat. Yang kedua, pandemi ini bumbu yang bagus karena kalau kita perhatikan Kutai Timur itu pasien COVID-nya atau positifnya itu di bawah 100 orang, gitu. Jadi relatif kecil. Tapi kan kita lihat edaran Mendagri minta realokasi anggaran ke seluruh Pemda, 542 Pemda harus direalokasi. Nah, realokasinya kan ke kesehatan, lantas bansos dan ekonomi. Sebagian besar lebih suka realokasi ke bansos. Kalau kesehatan lebih suka pengadaan barang jasa. Jadi kembali lagi ke pola klasik gitu ya, bahwa pengadaan barang jasa ini yang sebenarnya membuka peluang besar karena sekarang ada realokasi tanpa persetujuan DPRD. Gitu. Jadi kita pikir ini resikonya bertumpuk-tumpuk ya. Pertama, standar konflik kepentingannya rendah, lantas ada realokasi yang tidak perlu persetujuan DPRD. Dan yang ketiga ada pilkada yang beliau petahana. Jadi saya pikir ini udah besar sekali resikonya, yang kita harus pikir gimana sebelum sekarang sampai Desember ini ada semacam mitigasi yang cepat dan efektif. Nah ini kalau kita melihat kasus ke belakang juga ada aparatur negara juga yang ikut terlibat. Apakah memang jaringan dalam tindakan korupsi ini sebegitu sudah mengguritanyakah di level kepala daerah dan juga jajaran-jajarannya, Pak Pahala? Ini bagaimana mengatasi hal seperti ini? Karena sudah berkali-kali terjadi ini, Pak Pahala. Ya, kalau dibilang aparat itu pasti kepala dinas. Dan survei kita di pilkada kemarin yang 3 kali pilkada serentak sebelumnya mengatakan, ini kepada calon nih kita tanya nih, kita bilang nanti kalau Anda menang membayar para sponsor bagaimana gitu ya, artinya orang yang membantu kampanye dia bilang pengadaan, perizinan, kelanggengan usaha, dan yang satu lagi mereka sebut adalah saya akan bayar dalam bentuk jabatan. Gitu. Jadi kita lihat polanya kalau namanya kepala dinas ya, dinas PU, pendidikan, kesehatan, ESDM, sosial, itu biasanya bergabung dengan petahana jadi semacam tim sukses. Kalau nada-nadanya tidak satu suara, setahun sebelumnya ganti, gitu ya, supaya ini satu gerbong dengan petahana. Karena anggaran-anggaran inilah PU, pendidikan, kesehatan, SDM ini perizinannya biasanya. Ini kan semua kepala dinasnya harus satu gerbong supaya ini katakanlah mesin uangnya lah ini gitu ya. Nanti kalau udah menang ya mereka dikasih kelanggengan jabatan ini. Gitu. Jadi kita pikir itu pola yang udah berulang, dan kita lihat gitu bahwa semua kepala dinas 4 atau 5 ini biasanya satu tim dengan petahana. Gitu. Jadi itu hal yang pola yang klasik yang selalu seperti itu dan kerap berulang. Nah ini bagaimana Mas Adnan dari ICW melihat hal ini? Ya Mas Cikal ya, jadi sebenarnya memang problem kita itu bukan hanya di isu penegakan hukum ya, tapi juga sebenarnya yang lebih jauh dari itu adalah pada bangunan sistem nilainya, yang itu tidak meresap di semua institusi publik, bahkan juga di lembaga sosial ya, di masyarakat gitu ya, sehingga praktek-praktek yang terkait dengan korupsi itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu bagian dari bagaimana kita membangun logika kekuasaan begitu, bagaimana kita juga mempraktekkan kekuasaan yang kita punya di dalam konteks apapun. Nah, apalagi kemudian kita lihat kejorokan itu muncul begitu sangat telanjang gitu ya, ketika bagaimana ketua DPRD dan kemudian kepala daerahnya itu suami istri gitu. Itu kan secara normatif basic itu sangat tidak diperbolehkan, karena yang satu menjalankan fungsi pengawasan, yang satu menjalankan kebijakan-kebijakan dari apa yang sudah disepakati oleh DPRD. Nah, sementara setiap hari mereka di rumah satu kamar dan lain-lain. Bagaimana fungsi pengawasan ini bisa berjalan secara baik ya? Bahkan di dalam kasus yang tidak suami istri saja, fungsi pengawasan itu belum tentu berjalan efektif begitu. Nah,
saya kira memang fenomena ini fenomena umum di Indonesia, dan akan tetapi memang Kutai Timur ini menjadi sesuatu yang lebih mencengangkan lagi, karena bukan hanya isu lingkungan dan SDA-nya saja yang selama ini kita dengar dirampok begitu ya, tapi ternyata juga pada isu anggaran di APBD praktek-praktek pencurian itu terjadi gitu. Jadi masyarakat menderita dua kali nih sebenarnya. Di satu sisi lingkungannya hancur lebur karena masalah perizinan yang begitu sangat korup. Pada saat yang lain juga fasilitas layanan publiknya jelek karena juga masalah korupsi yang sangat massal ya, masif terjadi, dan itu dilakukan oleh banyak aktor-aktor kunci ya di pemerintahan daerah itu. Nah, ini kan kalau sekarang kita mengadut pada sistem pemilihan langsung, itu kan harapannya adalah kita melahirkan pemimpin yang kompeten begitu. Nah, tetapi malah kok ada celah nih Mas Adnan. Justru malah sepertinya mesinnya tuh bukan para partai politik lagi sebetulnya dalam hal ini, tetapi lebih ke politik uang. Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang saya kira ada sesuatu yang keliru ya, by design di dalam sistem politik kita, di mana sebenarnya masalah-masalah yang terkait dengan korupsi politik itu terjadi baik sebelum pemilu, ketika pemilu maupun setelah pemilu. Dan ketiga tahap ini atau ketiga ruang korupsi ini sebenarnya berhubungan satu sama lain. Tapi pada konteks pra-pemilu kita melihat celah-celahnya memang begitu sangat besar. Pada titik tertentu misalnya para kandidat itu kan tidak perlu menjelaskan asal-usul dana dari yang dia pakai untuk kampanye dan lain-lain. Dan di dalam undang-undang kita melihat memang regulasi itu sangat lemah begitu. Jadi sepanjang kami di ICW mengkampanyekan ya misalnya perbaikan dan transparansi pada tata kelola keuangan partai dan keuangan kampanye pemilu, baik itu untuk pemilu lokal maupun nasional, kita melihat progresnya hampir tidak ada begitu ya, dan itu sudah kita suarakan sejak tahun 99 ketika pertama kali pemilu demokratis sudah mulai dilakukan di Indonesia. KPK dengan program politik berintegritasnya juga sudah mengeluarkan rekomendasi, akan tetapi saya kira rekomendasi KPK juga kan tidak banyak yang menggubris gitu ya. Jadi ada problem by design pemilu kita, ada masalah di partai politik, dan sayangnya memang ini adalah satu skema untuk mendapatkan pejabat publik yang nanti akan mengelola sumber daya ekonomi masyarakat gitu ya, dalam bentuk kewenangan diskresi dan ya kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Sehingga saya kira memang kita ini seperti terjebak pada satu mata rantai yang tidak pernah putus gitu ya, masalah-masalah yang kita hadapi dan semakin besar. Nah, pada konteks itu kan tentu harus ada upaya memutusnya. Nah, masalahnya lagi-lagi aktor-aktor demokrasi, institusi-institusi demokrasi kita seperti partai itu tidak merasa itu adalah masalah serius. Kompetisi yang misalnya tidak sehat dalam konteks pemilu, yang itu terjadi di antara mereka sendiri pun mereka nggak suarakan gitu ya. Ketika mereka sudah ada pada titik di mana kemudian kesepakatan politik terbangun, yang mau partai kecil, mau partai menengah, mau partai besar ya sama saja mereka menikmati semua pembagian kue itu. Nah ini saya kira yang perlu ada terobosan. Saya tidak melihat ada partai misalnya yang sangat progresif untuk menyuarakan perubahan-perubahan mendasar ya pada konteks ini. Termasuk misalnya PSI yang katanya adalah partai yang lahir dengan platform yang berbeda, akan tetapi juga ternyata jatuh-jatuhnya punya ambisi kekuasaan yang sama kan dengan yang lain. Jadi saya kira ini adalah masalah serius kita. Kita nggak pernah tahu sebenarnya partai itu sumber dananya dari mana, ya, karena memang tidak pernah dibuka, tidak pernah terbuka, dan kalaupun dibuka itu hanya sedikit saja pintunya, dan kalaupun dibuka itu juga informasinya tidak lengkap. Dan oleh karena itu saya kira ini yang selalu menjadi ajang persoalan. Ini yang selalu menjadi sumber masalah yang kita hadapi hari ini. Sehingga kalau ada yang berpikir bahwa pemilu, kemudian pilkada itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang baik,
Saya kira itu persentasenya mungkin hanya di bawah 1%, karena selebihnya itu punya masalah yang sama begitu. Meskipun ini data-data yang tidak dalam kaitannya dengan satu survei atau penelitian, ya. Akan tetapi kita lihatlah kondisi masyarakat di sebagian besar negara kita, masyarakat di berbagai tempat ini kan untuk mendapatkan layanan publik aja mereka masih kesulitan begitu ya. Kita juga kemudian kalau mau kaitkan dengan situasi pandemi hari ini, bagaimana kemarin Jokowi juga begitu marah karena institusi publik kita lemah sekali dalam merespon ini. Dan ini berarti ada masalah juga di isu leadership, baik isu leadership di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pak Sultan, ya memang partai politik mereka cukup komit ya dalam menentang tindakan korupsi, setidaknya ada di poster-poster ketika kampanye, tapi ya kita nggak tahu apakah ada ART-nya dalam komitmen pemberantasan atau mendukung pemberantasan korupsi. Nah ini kalau dari Anda, Pak Pahala, dari KPK sendiri melihatnya bagaimana? Ternyata sudah ada sesuatu yang memancing tindakan koruptif itu dari proses pemilihan kepala daerah dan juga anggota legislatif. Ini PR-nya Pak Pahala juga nih, bagaimana KPK memandang hal ini? Ya, jadi 3 tahun yang lalu kan kita ke partai-partai gitu. Kita ini karena dari aspek pencegahan ya, kita lihat bahwa pada dasarnya situasi ini tidak menguntungkan bagi siapapun dalam jangka panjang. Gitu. Artinya sistem pilkada lah, kalau kita bilang pilkada yang didesain untuk langsung begini, memang pada akhirnya sangat tergantung aktor, bukan sistem gitu. Jadi kalau betul kepala daerahnya bagus, baguslah daerah itu. Tapi kalau biasa-biasa saja, sistem tidak bisa mendorong dia supaya bagus. Apalagi yang sudah korup dari awal. Tapi sepertinya partai politik nggak memandang hal itu sebagai hal yang penting tuh Pak Pahala. Yang penting tidak perlu bagaimana si tokohnya tersebut, yang penting bisa itu tadi memenuhi yang namanya politik uang tadi. Ini seperti sudah rahasia umum kan Pak Pahala? Betul. Jadi kita pernah coba gitu mengkaji dengan LIPI bagaimana opsi-opsi yang bisa dibahas gitu untuk pilkada tidak langsung. Jadi artinya ini agak kompleks, tapi kita pikir harus ada terobosan yang dibuat karena ini kan udah sejak pilkada langsung dari zaman belum serentak saja kita udah dengar ini, dan beberapa juga akhirnya tokoh yang bagus tidak bisa maju gitu kan, ya, tokoh yang kapitalnya besar bisa menguasai. Kalau kita bilang juga masyarakatnya juga tidak bisa disuruh rasional untuk memilih yang katakanlah yang baik dan berpihak pada mereka gitu. Nah sayangnya gagasan ini juga tidak, dalam tanda kutip, tidak dibeli oleh partai dalam bentuk katakan ditaruh di RUU Pilkada gitu. Dibahas pun tidak gitu. Partai dalam bentuk representasi kita di DPR gitu ya. Jadi bukan partainya tapi di DPR. Jadi KPK akhirnya menulis rekomendasi itu sambil menunggu gitu. Rasanya nih perlu beberapa orang partai, individu gitu, sangat mendukung karena merasa juga kaderisasi dan rekrutmen pejabat publik jadi sangat sulit gitu ya di daerah terutama gitu. Sekali lagi jadi tergantung individu bukan tergantung sistem gitu. Jadi partai juga sadar gitu bahwa sistem yang sekarang ini tidak menguntungkan. Yang dibutuhkan adalah satu terobosan dimulai oleh satu dan diikuti oleh yang lain. Kalau KPK pikir kalau itu ada di regulasi, di undang-undang secara terbuka dibahas opsinya seperti apa gitu. Kalau memang langsung lantas pengamannya apa, kalau tidak langsung lantas bagaimana, tentunya tidak boleh lagi tidak langsung lantas diputus DPRD juga mungkin tidak sampai ke sana gitu. Tapi di tengah lah antara pilkada langsung dengan pilkada tidak langsung yang DPRD, ini apa opsinya? Karena kalau yang sekarang bisa dipastikan gitu, bisa dipastikan. Kalau kita lihat biaya yang sangat besar ini gitu, buat yang petahana dia akan nabung, buat yang mau masuk dia akan bikin janji-janji banyak gitu ya, konsorsium dibentuk, pengusaha kumpul gitu ya, nanti kalau menang gitu sehingga akan dibagi. Kalau kita lihat dia menang gitu, kita lihat bangunan APBD-nya lagi.
itu sebenarnya sudah habis di kafling gitu untuk membayar janji-janji kampanye. Oleh karena itu, sekali lagi survei kita bilang kalau pengadaan, perizinan, lantas jabatan plus kelanggengan usaha itu 4 menu yang pasti dilakukan untuk membayar sponsor atau dukungan sebelum kampanye. Nah, ini yang kita tunggu sekarang ini siapa gitu ya akan bergerak memutus ini. Kita harapkan pemerintah bisa lebih tangguh, tapi pemerintah juga kan terdiri dari beberapa kementerian yang berita buruknya gagasan yang 2-3 tahun lalu sudah dimulai gitu kan. Kalau ingat mungkin tahun lalu bahkan Mendagri sendiri sudah coba melempar wacana itu, tapi kan habis oleh banyaknya tentangan atas nama demokrasi gitu. Tidak boleh kalau tidak langsung, jadi harus langsung. Padahal langsung kita tahu ini yang terjadi, pemilih tidak rasional, lantas partai pun lemah dalam memilih kader untuk pejabat publik gitu. Jadi kita pikir kalau mau ditambah listnya gitu, Mas Cikal gitu, kita bilang juga sistem tata kelola di daerah juga lemah gitu kalau untuk pengadaan dan kalau kita lihat Kutai Timur ya, kita kembali ke Kutai Timur itu kan mulai dari perencanaannya saja sudah bisa diintervensi segala macam kan, sehingga dari perencanaan sudah jelek gitu sampai jadi APBD, lantas di sistem pengadaannya kita cuma punya electronic procurement. Yang kalau kita lihat di semua daerah itu bukan sistem yang paling baik sekarang untuk mencegah. Kita masih dengarkan arisan, lantas bagi-bagi dari awal. Anda ngebit di sini, tapi jangan yang di situ karena itu pesanan dari si ini, si itu. Jadi kita pikir sistemnya yang dua ini, perencanaan dan pengadaan ini lemah, ditambah keinginan atau dorongan untuk memupuk kapital untuk pilkada berikutnya tinggi gitu. Jadi kalau terjadi itu yang kaget, yang kita bingung gitu. Harusnya nggak usah kaget karena sistem tata kelolanya lemah. Sementara dorongan untuk memupuk kapital tinggi, partai mendukung gitu, saya didukung partai misalnya gitu, dan itu bisa terjadi. Plus kepala dinas juga kan sekarang gampang aja diganti, nggak sesuai. Memang kalau ganti memang aja. sistem dari awal sudah salah, kemudian prosesnya juga tidak diawasi dengan benar, ya kita juga serba salah dan juga bagaimana bingung juga kan untuk berharap bahwa nantinya akan melahirkan kepala daerah yang cukup berkompeten. Nah, nanti saya akan lebih fokus lagi untuk membahas bagaimana fenomena yang dinamakan dinasti politik, tetapi usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami.